kajian yang berbicara putar muamalah Islam. Dan tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan membahas materi yang cukup berat, karena ini juga masih terkait dengan undang-undang yang kemarin sempat menghebohkan dunia persilatan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Ini masih ada hubungannya, oleh karena itu semoga dalam pembahasan ini kita bisa menyimak dengan tenang, bisa memahami bagaimana pembahasan yang khususnya terkait dengan perseroan. Karena ini juga berkaitan dengan nasibnya para buruh. Nah, oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Jadi judul kita hari ini adalah Hukum Perseroan dalam Islam. Nah, sebagai pengantar, sesuai gambarnya sudah mengerikan. Ekonomi dunia saat ini sebenarnya telah dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalisme. Dan hebatnya apa? Kapitalisme ini tidak hanya menguasai bidang ekonomi, tapi seluruh bidang kehidupan ini, baik bidang politik, baik ekonomi itu sendiri, bidang sosial, budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya, semua sudah dikuasai oleh sistem ekonomi ini. Makanya ideologinya disebut ideologi kapitalisme, karena saking dominannya aspek ekonominya. Bahkan politiknya kalah. Dalam dunia kapitalisme itu politik bahkan negara itu bisa tunduk, dikangkangi, dikendalikan oleh kaum kapitalis yang kemarin ramai disebut cukong-cukong itu ya. Itulah yang mengendalikan politik suatu negara kalau negara itu menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, mengapa ekonomi kapitalisme itu bisa mengangkangi semua aspek kehidupan, semua bidang kehidupan, kok bisa dikendalikan sampai negara, bahkan dunia sekarang itu dikendalikan oleh kaum kapitalis, yang jumlahnya hanya beberapa gelintir orang saja. Mengapa? Kalau lihat jawabannya tentu saja akan mengejutkan. Kalau terkejut itu biasa, kalau yang luar biasa terkejut, itu berarti sangat dahsyat, terkejut. Jawabnya adalah ternyata gara-gara apa? Bentuk perseroannya. Jadi kalau bentuk perseroan menyimpang dari syariat itu akibatnya mengerikan. Itulah yang menyebabkan terjadinya hegemoni kapitalisme. Kalau ingin tahu penyebabnya apa? Karena bentuk perseroannya yaitu apa? Perseroan terbatas. Boleh setuju, boleh tidak. Gara-gara bentuk PT ini, bentuk perseroan terbatas ini, maka semua aspek kehidupan itu dikangkangi, dikuasai. Nah, kita lihat, kenapa perseroan terbatas itu bisa seganas itu? Kita lihat bagaimana proses pendiriannya. Yang pertama, untuk mendirikan PT, beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan membuat sistem perseroan. Lalu perseroan tersebut melempar sahamnya kepada khalayak. Kalau secara terbatas, tertutup, maka disebut perseroan atau PT tertutup. Kalau dilemparkan di bursa saham, berarti ini PT terbuka. Biasanya dalam kurung TBK. Nah, apabila waktu pendaftaran berakhir, maka diadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan masukan tentang perseroan serta menentukan atau memilih Dewan Komisaris Perseroan. Biasanya Dewan Komisaris dipilih yang sahamnya terbesar. Nah, selanjutnya tugas Dewan Komisaris itu mengangkat Dewan Direksi untuk menjalankan perusahaannya. Nah, kemudian setiap pemegang saham berapapun jumlahnya berhak hadir dalam RUPS. Dan suara didasarkan pada jumlah saham, bukan pada orangnya. Nah, itu prinsip-prinsip dari PT. Nah, kalau kita melihat bagaimana mendirikan PT seperti ini, nampaknya nggak ada masalah ya. Kayaknya ya
ya benar-benar aja, ya lurus-lurus aja, ya adem ayem saja, yang dipermasalahkan apa gitu loh. Kalau kita tidak pernah mengkaji secara mendalam bagaimana perseroan, hukum-hukum perseroan dalam Islam, memang kayaknya nggak ada masalah ini. Kalau ditanya, ya itu boleh-boleh saja, halal-halal saja gitu. Tapi ternyata ini ketika di jalanan dampaknya tiba-tiba sangat mengerikan. Dampak yang ditimbulkan apa? Ternyata bentuk PT akan membuat perusahaan itu hanya dimiliki oleh para pemodal saja. Nah, bagaimana nasib anak-anak generasi yang punya ilmu, punya skill, punya keterampilan yang tinggi, maka di dalam sistem PT ini posisinya hanya menjadi buruh saja. Bahasa Jermannya apa? Jongos ya. Walaupun dia posisinya misalnya CEO ya, direktur utama. Jangan bangga kalau jadi direktur utama itu. Direktur utama itu tetap jongos ya, tetap buruh. Walaupun general manager itu tetap buruh. Karena apa? Selamanya mereka yang hanya modal dengkul saja itu tidak pernah menjadi pemilik perusahaan. Padahal dalam sistem PT, keuntungan bersih perusahaan itu 100% akan dinikmati hanya para pemodalnya saja atau pemegang saham saja. Tanpa bekerja, mereka itu nggak usah kerja, apalagi jadi komisaris. Wah, bisa miliaran tuh pendapatan. Nggak usah kerja, dia cuma mengawasi aja. Tanpa bekerja, mereka akan terus bisa mendapatkan tambahan kekayaan. Yang diplekodo siapa? Oh, maaf ya, plekodo bahasa Jerman. Yang diplekodo adalah kaum buruhnya. Dia cuma diem saja, nggak usah bekerja, akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi, dan itu nanti bisa investasikan lagi gitu. Itu luar biasa itu. Akibatnya apa? Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan semakin tertindas. Nah, kaum buruh nasibnya akan tetap jadi buruh selamanya. Tidak akan pernah jadi juragan. Ini dampak yang ditimbulkan sistem PT itu. Nah, bagaimana status hukum dari PT ini? Untuk bisa menjawab kita harus paham paling enggak 4 poin ya. Kita harus lihat dulu, agak melipir dulu ya, agak muter-muter dulu. Kita harus tahu apa yang disebut hukum syariat, khususnya pembagian hukum syariat. Yang kedua, kita harus ngerti konsekuensi dari hukum wad'i. Yang ketiga, kita harus melihat PT itu dalam tinjauan hukum wad'i. Kemudian yang keempat, hukum perseroan dalam Islam. Baik, kita mulai yang pertama, pembagian hukum syariat. Nah, di tengah umat Islam sekarang hanya memahami bahwa hukum syariat itu hanya hukum taklifi. Ini bolak-balik kita singgung, padahal hukum syariat itu ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi itu hukum yang akan mengatur perbuatan manusia secara langsung, yang berupa tolak atau tuntutan dan berupa takhyir atau pilihan. Nah, ini yang biasa kita pahami. Jadi hukum taklifi itu sudah populer, yaitu apa? Ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kalau kita sudah biasa dengar itu namanya hukum taklifi. Misalnya kita ditanya, apa hukumnya sholat zuhur? Sholat zuhur itu hukumnya wajib. Nah, sekarang udah jam 4, mari kita sholat zuhur, mau nggak? Katanya wajib. Oh, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ini bukan waktunya sholat zuhur. Belum, sudah lewat malah, tidak waktu masuknya sholat zuhur. Nah, kalau menjawab, kenapa nggak mau melaksanakan sholat zuhur, padahal itu wajib? Belum waktu, belum masuk waktunya sholat zuhur. Nah, jawaban ini sebenarnya adalah jawaban hukum wad'i. Hukum wad'i. Yaitu apa? Hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Atau hukum untuk mengatur hukum taklifi itu. Jadi, eh, hukum syariat tidak hanya mengatur perbuatan manusia secara langsung. Kalau jam 4 sore ini kita sholat zuhur malah dosa. Kenapa? Karena belum masuk waktunya sholat zuhur.
Contoh lain misalnya puasa Ramadan. Kalau ditanya, puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Nah, itu jawaban hukum taklifi. Kalau memang wajib besok kita puasa Ramadan ya? Nggak mau, kenapa? Belum masuk waktunya bulan Ramadan. Nah, jawaban belum masuk waktunya bulan Ramadan itu adalah jawaban hukum wad'i. Oleh karena itu, hukum wad'i bisa dikatakan sebagai pondasinya hukum taklifi. Ada atau tidak adanya, itu sangat ditentukan oleh hukum wad'i. Oleh karena itu, konsekuensi hukum wad'i itu sebenarnya lebih berat daripada pelanggaran hukum taklifi. Pelanggaran hukum wad'i itu konsekuensinya lebih berat daripada pelanggaran hukum taklifi. Kita ambil contoh ya. Saya biasanya yang paling mudah itu contohnya kalau menikah, supaya mengasihkan. Nggak kalah sama Ustadz Iwan Januar. Biar nggak mumet, kalau kajian fikih muamalah mumet itu. Lama-lama yang ikut makin menyusut-menyusut gitu. Yang rame di kajiannya Ustadz Iwan itu mesti heboh gitu. Baik, kita lihat dalam contoh menikah ya. Misalnya saja ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Nah, ini tinjauan hukum wad'i ya. Tinjauan hukum wad'i itu nanti bicara 5 hal juga hukum wad'i itu. Sebab, syarat, mani', azimah rukhsah, dan yang kelima itu 3, sah, batal, fasad. Itu yang kelima. Jadi kalau sudah bicara hukum wad'i itu bicara sah atau tidak sah. Bukan halal atau haram. Kalau halal haram itu bicara hukum taklifi. Dan pelanggaran hukum wad'i dengan hukum taklifi itu konsekuensinya lebih berat hukum wad'i. Belum kita masuk contoh hukum wad'i, saya kasih contoh pelanggaran hukum taklifi ya. Ini sudah mungkin sering saya bahas. Misalnya laki-laki perempuan menikah, dan nikahnya itu sah. Berarti secara hukum wad'i sah. Setelah 5 tahun, tiba-tiba suaminya menempeleng istrinya. Plak itu. Suami menempeleng istri. Maka kita bisa tanya, apa hukumnya suami menempeleng istri? Hukumnya haram. Nah, jawaban haram ini adalah pelanggaran hukum taklifi. Dan untuk menyelesaikan hukum yang haram ini mudah. Yaitu apa? Laki-laki itu suaminya cukup minta maaf pada istrinya, kemudian bertobat kepada Allah. Kalau dia sudah bertobat, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf pada istrinya, wahai istriku, maafkan diriku karena telah menempeleng dirimu. Kemudian dijawab istrinya, saya terima maafmu atas tempelenganmu kepadaku. Nah, ini selesai kan. Lebih mudah kan daripada kajiannya Ustadz Iwan, ini lebih simpel. Selesai, ini pelanggaran hukum taklifi, selesai ini, sudah langsung haramnya hilang. Beda kalau yang dilanggar hukum wad'i, konsekuensinya panjang. Dan kalau yang dilanggar hukum wad'i tidak bisa ditaubati. Mau istighfar terus nggak bisa. Contohnya apa? Laki-laki menikah dengan perempuan, semua rukun nikah sudah dipenuhi. Rukun nikah ada 5 ya menurut Imam Syafi'i. Ada 2 mempelai, laki-laki perempuan, ada wali, ada mahar, ada 2 orang saksi. 4 ini dipenuhi, tapi kurang 1, yaitu tidak ada ijab kabul. Nah, status hukumnya apa? Status hukumnya tidak sah alias batal. Nah, bicara tidak sah atau batal ini bicara hukum wad'i. Hati-hati, ini tidak bisa ditaubati. Konsekuensinya panjang. Kalau laki-laki dan perempuan tetap nekat melanjutkan rumah tangganya, apa konsekuensi lanjutannya? Wah, lahir baby kayak gini sekali-kali ya, biar menarik gitu, masa mumet bicara bisnis terus. Konsekuensi lanjutannya, semua amal yang dilakukan selama berumah tangga akan haram. Jadi begitu pondasinya itu batal, maka semua hukum taklifi di atasnya itu haram. Kenapa? Karena hukum wad'i itu hukum yang akan meletakkan sah tidaknya semua hukum taklifi di atasnya. Seperti kalau kita sholat, sebagus apapun sholat kita, bacaannya panjang, kemudian suaranya merdu, rukuknya lama, sujudnya lama, begitu salam dia dia baru ingat, oh iya saya belum wudhu.
Itu maknanya apa? Tidak sah, tidak sah. Terus kemudian dia malah duduk istighfar, "Astagfirullah astagfirullah, ya Allah terimalah sholat saya." Ya selamanya nggak akan diterima itu sholat. Kenapa? Sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya karena belum wudu. Karena bicara syarat sahnya sholat itu wudu. Nah syarat itu bicara hukum wad'i. Hati-hati kalau sampai melanggar hukum wad'i itu. Seperti kemarin heboh gara-gara Menteri Agama khotbah di Istiqlal, ternyata rukunnya kurang. Ya menurut video itu yang viral tidak membaca sholawat. Nah menurut rukun khotbah, kalau tidak membaca sholawat maka khotbahnya tidak sah. Artinya apa? Batal itu. Dan itu tidak bisa diistighfari. Itu walaupun kemudian duduk satu masjid istighfar semua, ribuan orang, itu nggak dianggap oleh Allah. Tidak dinilai sama sekali. Jadi ya batal semua. Harusnya gimana? Harusnya diulangi lagi itu khotbah Jumatnya. Kalau enggak ya dianggap tidak ada sholat. Jadi konsekuensi hukum wad'i itu berat. Jadi di dunia tidak dinilai sama sekali oleh Allah, di akhirat akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikah tadi, walaupun hanya satu yang ditinggalkan, tidak ada ijab kabul, akibatnya apa? Semua yang dilakukan itu haram. Contohnya apa? Kalau laki-laki memberi nafkah kepada perempuannya, itu nafkahnya tidak sah, haram hukumnya. Kalau laki-laki menggauli istrinya, itu dianggap tidak sah. Mohon maaf, dianggap berzina terus selamanya. Berzina, sampai mati dianggap berzina terus. Dan ini tidak bisa ditobati. Kalau punya anak, anaknya juga tidak sah. Itu haram hukumnya. Itu bedanya anak biologis dengan anak syar'i itu ya itu bedanya. Jadi walaupun dites DNA itu resmi, dia itu benar-benar darah dagingnya. Itu secara biologis disebut sah secara saintis. Menurut sains teknologi itu dia resmi anaknya, tapi menurut syariah dia tidak sah, bukan anak syar'i. Loh, konsekuensi ini masih ada lanjutannya, nggak berhenti sampai di situ. Kalau nanti bapaknya itu menafkahi anaknya, itu juga haram hukumnya. Duit yang dikeluarkan untuk biaya sekolahnya, biaya jajannya, biaya makannya, semua dianggap haram. Kalau anak perempuannya menikah, kemudian bapaknya jadi wali, ya nikahnya tidak sah itu, nikah anaknya itu. Kemudian kalau bapaknya meninggal dunia, hartanya diwarisi juga tidak sah. Panjang sekali kan? Dan seterusnya. Berat kan? Gara-gara apa? Pelanggaran hukum wad'i. Jadi jangan disepelekan kalau melanggar hukum wad'i itu. Tidak bisa ditaubati secara langsung. Solusinya apa? Solusinya harus ini, nikah lagi. Solusinya laki-laki dan perempuan itu harus mengulang kembali akad nikahnya yang semula batal. Kalau akad nikahnya sudah diulangi, caranya gimana? Rukun dan syaratnya harus dipenuhi semua. Kalau sudah terpenuhi semua, maka insya Allah baru dikatakan sah rumah tangganya, baru semua amal rumah tangganya itu halal, halal, halal. Jadi hukum taklifinya jadi halal, kenapa? Karena nikahnya sudah sah. Jadi hukum buat itu berbahaya, mengerikan, karena bicara sah atau batal. Begitu dikatakan batal, dalam fikih dikatakan kalau akad itu batal, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Di dunia ini nggak ada nilai. Tidak dianggap beramal. Dan di akhirat akan mendapatkan azab. Karena dianggap belum melaksanakan kewajiban. Kalau misalnya dia sholat tapi tidak wudhu, ya tidak sah. Khutbah Jumat, rukunnya ada yang ketinggalan. Misalnya tidak membaca sholawat. Tidak sah. Ya memang rumusan ulama begitu. Nah, bagaimana dengan PT? Nah, kita tinjau PT dalam tinjauan hukum wad'i. Nah, ini mengerikan ya. Kenapa? Kalau sampai nanti jatuhnya tidak sah, panjang itu. Waduh, saya nggak tega ini. Cukup sekian aja ya. Kayaknya nggak kuat ini. Kita sudah melambaikan tangan.
Nah, untuk melihat status hukum wati memang harus kita lihat definisi sirkah secara syar'i. Wasirkatu syar'an, sirkah secara syar'i maknanya apa? Aqdun bainas naini fa aktsara. Yattafiqani fihi 'alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdir ribhi. Sirkah itu apa? Akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, yang saya tulis kuning inilah yang sebenarnya menjadi pokok inti dari akad sirkah. Nah, sirkah itu dikatakan sesuai dengan hukum syar'i atau sah secara hukum wad'i itu kalau kesepakatan itu dalam rangka untuk membuat sebuah usaha. Nah, sekarang PT bagaimana? Kalau PT ditinjau dari hukum wad'i, maka ternyata seperti nikah tadi, ternyata dalam PT itu tidak ada ijab kabul. Kok bisa PT nggak ada ijab kabul? Padahal ijab kabul itu gampang tuh. Saya biasanya mencontohkan, misalnya saya dengan Ustadz Ageng ya, Ustadz saya punya uang 100 juta, mau nggak bersirkah dengan saya? Caranya gimana? Ijab kabul itu saya menawarkan uang ini. Saat saya punya uang 100 juta, maukah menjadikan 100 juta ini menjadi sebuah usaha atau sebuah bisnis? Kalau Ustadz Ageng menjawab, "Ya, saya mau." Sah ini. Biasanya yang ketat kayak gini kan hanya di akad nikah. Harusnya kalau akad sirkah sama, sah sah sah, sah gitu. Alhamdulillah kita doakan. Harusnya begitu kalau akad sirkah itu. Tapi kenapa PT itu tidak sah? PT itu tidak sah karena apa? Karena tidak ada ijab kabul. Terus kok bisa sampai nggak ada ijab kabul? Ternyata PT itu tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola. Yang ada itu hanya syarikul mal atau modal ketemu modal ketemu modal. Contohnya gimana? Misalnya saya ngomong sama Ustadz Ageng, "Ustadz, saya punya uang 100 juta, mau nggak mengelola ini jadi bisnis?" Jawabnya apa? "Loh, saya juga punya uang, malah lebih banyak loh, 200 juta." Nah, terus gimana? Ya kita gabung saja, 300 juta, terus siapa yang melaksanakan? Udahlah kita bayar orang untuk melaksanakan, kita gaji aja. Nah, ini namanya apa? Modal ketemu modal itu belum terwujud ijab kabul yang sah. Ini ibaratnya apa? Ibaratnya ijab ketemu ijab. Tidak ada yang mengkabul. Justru yang melaksanakan pengelolaan itu diserahkan kepada pihak lain yang namanya dewan direksi. Dan dewan direksi statusnya bukan akad sirkah, tapi akad ijaroh. Dia digaji. Maka saya bilang itu buruh. Walaupun disebut direktur, tapi itu buruh. Bahasa Jermannya apa? Jongos itu. Kenapa sewaktu-waktu dia bisa dipecat? Dia bukan pemilik perusahaan. Kalau nanti nggak becus dalam mengelola perusahaan, pecat aja itu. Tapi kalau pesirkah nggak bisa saling memecat, itu nggak bisa. Sirkah itu melebur jadi satu. Kemudian yang lain apa? Yang lain, keberadaan perseroan terbatas yang bersifat tetap, itu bertentangan dengan hukum syariat. Jadi, kalau mendirikan PT itu biasanya kan diurus kemudian mendapatkan legalitas. Dan legalitas itu bersifat tetap selamanya dan tidak ada hubungannya dengan pendirinya. Pendirinya itu sudah gonta-ganti ya tetap PT-nya itu jadi, jalan terus, bersifat tetap selamanya. Walaupun sudah mati semua ya tetap jalan terus. Kenapa? Karena terpisah antara legalitas PT dengan foundernya, para pendirinya. Tapi kalau dalam Islam, yang namanya apa, yang namanya sirkah itu tergantung kesepakatan. Karena mereka itu bersirkah, bersepakat, kalau mereka ingin bubar, ya bubar. Kalau ingin terus, ya terus. Kalau pengen cuma setahun, ya terserah. Pengen 2 tahun, terserah gitu. Tapi kalau PT itu berlaku selamanya. Yang keempat dalam PT, ternyata istilah terbatas itu maknanya apa? Hartanya pemilik
atau pesero itu tidak boleh dicampur dengan hartanya perusahaan. Maknanya apa? Kalau sudah perusahaan dinyatakan bangkrut atau pailit, maka para pesero tidak bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam, kalau itu utang perusahaan, maknanya ya utangnya pesirkah gitu loh. Sehingga kalau pailit itu ya tetap harus dibayar sampai sampai besok hari kiamat akan ditagih. Kecuali kalau sudah dimaafkan oleh yang mengutangi gitu loh. Kalau dalam PT kan enggak, disebut terbatas kenapa? Karena pemilik itu tidak bertanggung jawab terhadap utang perusahaan. Jadi kalau mau nakal itu gampang saja, bikin aja PT. Terus nanti pura-puranya pinjam utang ke bank. Misalnya utang dapat 10 miliar, terus nanti diemin aja, nggak usah diapa-apain. Kalau bisa untuk beli aset-aset yang banyak atas nama orang lain gitu loh. Terus nanti ditagih bank nggak usah dibayar, tagih-tagih terus nggak bayar, akhirnya kan dilaporkan ke pengadilan. Terus nanti kan akan disidang dan diperiksa ternyata sudah bangkrut. Kemudian diputuskan pailit. Nah, kalau sudah dinyatakan pahit, utang-utangnya dianggap lunas. Merdeka. Dapat untung berapa? 10 miliar ya dikurangi untuk bayar pengacaranya. Itu caranya begitu. Kenapa? Karena peseronya tidak bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Kesimpulannya apa? Menurut tinjauan hukum wati, PT itu hanya merupakan kesepakatan sepihak, bukan kesepakatan dua belah pihak. Berarti tidak ada ijab kabul. Itu seperti nikah, mohon maaf ya, PT itu seperti wanita menikah dengan wanita. Walaupun dia berijab kabul tetap nggak sah wanita menikah dengan wanita. Tapi nekat berumah tangga. Terus gimana caranya agar bisa hamil? Wanita itu menyewa laki-laki untuk menghamili dirinya. Itulah PT. Kalau pakai analogi ini jijik ya. Ya sebenarnya PT itu menjijikkan kalau dianalogikan dengan menikah. Kenapa? Karena tidak bisa menikah itu kok perempuan dengan perempuan. Ya kapan hamilnya? Malah bayar laki-laki untuk menghamili. PT juga begitu. Pemodal ketemu pemodal nggak bisa menjadi sebuah usaha. Makanya ijab kabulnya tidak sah. Karena yang disebut sirkah itu akad untuk membentuk sebuah usaha. Bukan mengumpulkan modal saja. Kesimpulannya akad PT batal. Nah ini berat. Kalau batal, nanti turunan-turunannya itu jadi panjang itu loh. Nanti kalau dia mengangkat dewan direksi tidak sah, hukumnya haram. Selanjutnya kalau dia mengangkat karyawan juga tidak sah, hukumnya haram juga. Kemudian transaksi jual belinya juga tidak sah, hukumnya haram juga. Transaksi sewa menyewa yang dilakukan tidak sah, hukumnya haram juga. Terus kan, sampai nanti kalau dia itu menghasilkan saham, sahamnya juga batal, tidak sah. Jual beli sahamnya juga tidak sah. Sesuai dengan kaidah syarak yang bunyinya idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur persoalan pokok, maka gugur pula semua persoalan cabangnya, turunan-turunannya gugur. Itu seperti misalnya laki-laki perempuan pacaran ya, sudah 1 tahun pacaran terus, kemudian perempuannya nuntut, "Mas, kita sudah pacaran setahun, mulai besok saya minta Mas menafkahi saya, sehari 100.000." "Oke siap, setuju ya, besok saya nafkahi 100.000 per hari." Ini sah apa tidak? Jawabnya nafkahnya tidak sah. Kenapa nafkahnya tidak sah? Karena belum terwujud akad nikah yang sah. Kalau belum terwujud akad nikah yang sah, maka semua akad turunannya tidak sah. Kalau membentuk perseroan itu tidak sah, maka semua akad di bawahnya tidak sah. Wah, berat sekali kalau ini benar-benar terjadi. Solusinya apa ya? Solusinya harus dibuat sirkah yang syar'i. Harus diulangi dan harus tahu hukum-hukum perseroan yang benar. Makanya harus ikut kajian ini. Jadi diulangi saja tapi nggak ngerti hukum perseroan juga nggak ada gunanya. Nah, hukum sirkah ini yang dibolehkan oleh syariat. Dalilnya apa? Dalilnya as-sunnah, yaitu Nabi mentakrir perbuatan sahabat di dalam muamalah sirkah. Kemudian ada
hadis qauliyahnya. Ini hadis qudsi ya. Qala Allahu Ta'ala, "Ana salisus syarikaini, malam yakun ahaduhuma shahibahu. Fa in khana kharajtu min bainihima." Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Aku akan menjadi pihak yang ketiga dari dua pihak yang bersirkah." Wah, ini luar biasa ini. Jadi kalau mau bisnis, sukses, syaratnya apa? Sirkah. Kenapa? Kalau ada dua orang bersirkah, misalnya saya dengan Ustadz Ageng, sirkah yuk, yuk siap. Ini Allah ikut. Wah, enak kan? Kalau Allah ikut, siapa yang bisa ngalahin? Maknanya apa? Allah memberi barokah yang sangat besar. Tapi syaratnya cuma satu, yaitu apa? Selama tidak ada salah satu pihak yang berkhianat. Berarti yang paling berat dalam sirkah itu memang amanah. Kenapa amanah itu jadi penting? Karena sirkah itu membuat semua pihak yang bersirkah itu equal gitu loh. Kedudukannya sama. Dalam sirkah nggak ada atas bawah. Beda sama sirkah kapitalis. Kalau sirkah kapitalis itu pemodal yang besar itu seperti yang berkuasa, seperti juraganya. Pemodal kecil itu seperti diinjak-injak terus. Suaranya nggak didengar. Karena suara mengikuti modal, nggak mengikuti orangnya. Kalau dalam Islam nggak, suara mengikuti orangnya. 1 miliar melawan 10.000 itu suaranya sama. Kalau 10.000 nggak setuju nggak bisa jalan. Itu prinsip sirkah dalam Islam itu seperti itu. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar kalau bersirkah itu, misalnya 5 orang bersirkah, yang 4 itu kerja keras, yang 5 ini cuma tidur-tiduran, mungkin saja kan. Karena nanti kalau dapat untung kan tetap dibagi sesuai nisbah. Nah ini yang disebut khianat itu. Nggak ikut terlibat, nggak mau ikut kerja, akhirnya apa? Dia hanya mengandalkan nanti kalau untung dapat bagi hasil, itu namanya khianat. Kalau sudah kayak gini, Allah nggak mau ikut. Wah, rugi besar kalau Allah keluar dari sirkah itu. Tidak, maknanya apa? Tidak barokah. Nah, supaya akad sirkah itu sah, harus diperhatikan rukunnya. Rukunnya selalu 3 dalam muamalah. Yang kita mengkaji muamalah itu ketemunya ya 3 ini terus. Yaitu apa? Al-aqidani, dua belah pihak yang berakad, kemudian ma'qud alaih, objek akadnya, harus jelas, objek akad itu harus jelas. Kalau enggak tidak sah. Kita mau sirkah apa? Mau bisnis apa? Itu amalnya harus jelas, kemudian pakai modal enggak gitu. Jadi nggak boleh objek akadnya itu cuma modal ketemu modal, itu nggak boleh. Tapi bisnisnya nggak jelas. Ini bisnis apa nggak jelas. Itu PT itu eh, nggak jelas karena apa? Itu hanya pertemuan modal. Kemudian ada zigot ijab kabul. Sirkah itu menurut fikih muamalah dibagi 2. Ada sirkah amlak. Kalau sirkah amlak itu hanya kepemilikan suatu barang secara bersama. Ini nggak ada hubungannya dengan bisnis. Misalnya orang dikasih mobil, misalnya saya dan Ustadz Ageng dikasih mobil sama Gus Uwi misalnya. Nah, status mobil ini milik bersama, itu namanya sirkah amlak. Tapi kalau mobil ini kemudian sepakat untuk dibisniskan, ini disewakan aja ya. Kita itu tinggalnya juga jauh, yang satu Bogor, yang satu Jogja, gimana? Kalau sepakat mobil dibisniskan, harus pindah menjadi sirkah akad. Nah, sirkah akad itu nanti bisa dipilih ada 5. Inan, abdan, mudorobah, wujuh, dan mufawaltuh. Kita lihat, yang pertama inan. Ini bisa dipilih. Inan itu mudah saja. Inan itu semua pihak yang bersirkah itu berkontribusi modal sekaligus tenaga atau amal. Modal itu aslinya harus uang, tidak boleh barang. Kecuali kalau terpaksanya masih boleh, asal barangnya bisa dinilai secara rupiah. Nah, skemanya seperti ini. Pengelola plus pemodal ketemu pengelola plus pemodal, dan boleh lebih dari 1. Boleh lebih dari 2 ya maksudnya. Nah, yang berbeda itu apa? Ternyata antara kapitalis dan Islam itu dalam bagi hasil dan bagi rugi.
Kalau dalam Islam, bagi hasil itu mengikuti kesepakatan, kalau bagi rugi mengikuti modal. Kaidahnya al-wadhi'atu 'alal mal wa ribhu 'ala mastolahu 'alaihi. Jadi kerugian itu yang menanggung siapa? Pemodalnya sesuai persentase modal. Tapi kalau keuntungan didasarkan kepada kesepakatan. Jadi walaupun 5 orang yang satu miliar, 700 juta, 500 juta, 200 juta, yang satu 10.000. Kemudian sepakat semuanya 20%, itu boleh. Loh kok bisa? 1 miliar lawan 10.000 kok bisa sama 20% gimana? Adilnya di mana? Ya itu tetap adil. Menurut Islam itu tetap adil. Kenapa? Karena Islam menghargai sikil gitu loh. Itu bahasa Jerman ya, bahasa Inggrisnya skill gitu. Jadi walaupun 10.000 melawan 1 miliar, misalnya mau bisnis apa? Bisnis kuliner ya, bisnis kuliner. Yang 1 miliar cuma punya duit tapi nggak punya pengalaman, ya saya cuma ngikut aja lah. Tapi yang 10.000, wah dia itu sudah malang melintang di dunia kuliner gitu loh. Saking hebatnya dia itu masak, itu sayur-sayuran dilirik aja matang semua. Saking canggihnya itu. Ya lawan 1 miliar ya saya mau bersedekah dengan Anda tapi porsinya sama. 5 orang ini 20% semua. Itu adil kan? Karena apa? Islam menghargai tenaga, menghargai skill, menghargai keterampilan. Kalau kapitalis tidak dihargai itu. Karena yang bersedekah cuma modal ketemu modal ketemu modal. Dan tidak ada yang berperan di dalam pengelolaan. Pengelolaan diserahkan pada orang lain digaji. Tapi kenapa kalau rugi itu dasarnya kok modal? Nah, keadilannya di mana? Karena jawabnya apa? Karena pengelola itu juga menanggung kerugian. Ingat di dalam sirkah tidak boleh pengelola itu digaji. Tidak boleh. Haknya itu hanya bagi hasil. Tidak boleh digaji. Maka misalnya 2 orang ya, saya dengan Ustadz Ageng, saya menjadi pemodal murni. Mau nggak mengelola 100 juta? Oh siap. Untuk apa? Kuliner. Jalan, baru 3 bulan tiba-tiba kena pandemi. Akhirnya apa? Rugi rugi rugi, sampai 6 bulan rugi, sudah kita sepakat tutup saja, semua aset kita jual, ternyata tinggal 60 juta. Berarti rugi berapa? 40 juta. Siapa yang menanggung 40 juta ini? Menurut ketentuan Islam, semuanya dibebankan kepada pemodal. Pada pemodal. Loh pengelola kok nggak nanggung kenapa? Dia itu sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, 6 bulan nggak dapat apa-apa. Karena nggak boleh digaji. Berarti kerugian 40 juta itu sama dengan 6 bulan nggak digaji, itu sebenarnya nilainya sama. Makanya kerugian atas dasar persentase modal. Berarti pengelola nggak ikut nanggung kerugian. Itulah yang adil. Yang kedua, sirkah abdan, ini yang paling murah meriah. Yaitu apa? Sirkah antara dengkul ketemu dengkul. Pengelola ketemu pengelola tidak ada modal. Nah, nanti jangan protes. Berarti nanti nikah laki-laki ketemu laki-laki boleh ya, jangan. Nggak ada hubungannya. Tadi hanya analogi aja. Kenapa? Karena yang penting sirkah itu persekutuan orang untuk berbisnis secara bersama. Jadi tanpa modal pun bisa. Dan modal tidak harus sama. Bisa yang satu bersifat fisik, yang satu pemikiran. Misalnya seorang arsitek yang hanya bisa gambar, bersirkah dengan para tukang batu, tukang kayu. Mereka bisanya bekerja dengan fisik, arsiteknya bekerja dengan pemikiran. Itu boleh bersirkah. Tidak harus sama pekerjaannya. Nah, skemanya cuma ini, pengelola ketemu pengelola. Dan nanti bagi hasilnya sesuai kesepakatan. Kalau bagi ruginya nanti sesuai dengan bebannya. Kalau memang ada penjualan. Ini kalau sudah gini harus pembahasan rinci ya. Bagi hasil, bagi rugi itu biasanya harus workshop. Kalau saya biasanya harus workshop sampai ada
hitungan-hitungan. Biasanya saya workshop-nya di IBBC itu kalau di Jakarta. Ini lagi pandemi, jadi nggak tahu nanti November mau buka lagi. Memang harus praktek itu. Kalau nggak bisa ngitung bagi hasil atau bagi rugi. Baik, yang ketiga mudorobah. Nah, mudorobah ini sebenarnya yang intisari dari sirkah itu. Yaitu satu pihak itu pemodal murni, satu pihak pengelola murni. Itu sirkah yang aslinya begitu. Nah, ada ketentuan, kalau sirkahnya mudorobah, pemodal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan. Nggak boleh ngisrui ya, sepenuhnya pengelolaan itu di tangan pengelola gitu loh. Tetapi pemodal boleh memberikan syarat, biasanya disebut mudorobah muqayyadah. Kalau dia memberi syarat, misalnya saya hanya mau modali kamu, tapi hanya untuk untuk bisnis kuliner saja, nggak boleh yang lain. Nah, ini pengelola terikat dengan syarat yang diberikan oleh pemodal. Nanti konsekuensinya kalau sampai menyimpang, kalau rugi, nanti yang nanggung kerugian siapa? Pengelola, kalau nggak sesuai dengan syarat yang diberikan. Hati-hati. Setelah memberi syarat, udah nggak boleh ikut campur. Dia hanya berhak untuk meminta laporan saja. Kalau ngasih usulan boleh lah. Tapi tidak punya suara istilahnya. Nah, skemanya ada 3 macam. Ini model 1, pemodal murni ketemu pengelola murni. Tapi ada model 2, model 2 itu pemodal murni ketemu pengelola dan pemodal. Ini masih disebut mudorobah. Bisa juga model 3 itu pemodalnya lebih dari 1. Ini pengelola dan pemodal. Ini juga bisa lebih dari 1. Intinya kalau disebut mudorobah syaratnya apa? Harus ada pemodal murninya. Tapi kalau pengelola murni ketemu pemodal dan pengelola ini tidak bisa, tidak sah sirkahnya. Tidak bisa disebut mudorobah. Nah, pembagian keuntungan dan kerugian kayak tadi, al-wadhi atau alal mal waribhu ala mastolahu alaihi. Tapi ada satu catatan, yaitu apa? Kalau kerugian karena ketidakamanahan, kesengajaan, kelalaian, itu kerugian ditanggung oleh pengelola. Pengelola ikut nanggung kerugian. Atau melanggar syarat tadi. Ruginya karena melanggar syarat yang diajukan oleh pemodal, maka pengelola ikut nanggung kerugian. Ini harus hati-hati. Yang keempat, sirkah wujuh. Nah, sirkah wujuh itu hakikatnya sama dengan mudorobah atau abdan. Terus bedanya apa? Hanya dalam wajahnya saja. Jadi sirkah wujuh itu sirkah yang mengandalkan wajah. Karena ketokohannya, karena keahliannya, kedudukannya yang dikenal masyarakat sudah sangat ahli, sangat piawai di dalam mengelola bisnis. Itu ciri-ciri sirkah wujuh. Nah, ada 2 macam, skemanya kayak gini. Jadi, sirkah wujuh itu asal muasalnya sirkah abdan. Pengelola ketemu pengelola. Misalnya, insinyur ketemu insinyur atau arsitek ketemu arsitek. Dia bisanya cuma gambar, berdua gambar selesai. Terus nggak bisa jadi bisnis. Kenapa? Karena nggak ada modal. Kemudian dia cari pemodal. Nah, begitu ke modal, lihat wajahnya langsung percaya. Saya ini butuh modal untuk mewujudkan rumah ini. Butuh berapa? 1 miliar. Oke, siap. Kok langsung setuju? Karena pemodalnya percaya sama wajahnya ini. Itu namanya sirkah wujuh tipe 1. Nggak usah banyak minta hitungan-hitungannya atau proposalnya sampai detail, nggak usah. Saya lihat wajahnya sudah yakin ini, insya Allah mantap ini. Kenapa? Sudah dikenal ketokohannya sebagai pebisnis gitu loh. Namanya sirkah wujuh. Sehingga sirkah wujuh model 1 itu hakikatnya apa? Sirkah mudorobah. Yang membedakan apa? Wajahnya saja. Kelihatan tua kayak saya. Oh, ini namanya wajah yang bermutu, bermuka tua. Model 2, ini statnya sama. Pengelola ketemu pengelola. Arsitek ketemu arsitek. Hanya bisa gambar, nggak bisa jalan proyeknya. Kemudian ketemu orang, minta modal. Dia bilang, saya nggak punya modal, saya punyanya apa? Material. Silahkan
saya ini cuma pedagang material, kalau mau membangun rumah silakan ambil material dari toko saya. Sebanyak apapun saya percaya, tinggal nulis saja percaya. Itu namanya Sirkawujuh model 2. Tapi pedagang ini tidak ikut masuk dalam sirkahnya. Dia hanya memberi utang kepada 2 orang pengelola yang wajahnya sangat tua ini. Sehingga hakikatnya Sirkawujuh model 2 ini adalah sirkah abdan. Kenapa disebut Sirkawujuh? Karena ada yang mempercayakan untuk memberi hutang kepada kedua orang ini. Yang terakhir sirkah mufawwadhoh. Nah, ini sirkah gabungan antara beberapa model sirkah yang tadi. Kalau model sirkah itu boleh digabungkan, hukumnya juga boleh. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat peradaban Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi materi awal ya, materi pengantar dari Ustadz Dwi Condro luar biasa ya. Masya Allah kita dapat ilmu yang banyak banget ya berkaitan dengan perseroan ya. Kami buka tanya jawab, silahkan kepada sahabat peradaban Islam yang ingin bertanya, boleh yang di Zoom bisa mengaktifkan mikrofonnya, dan yang di YouTube juga bisa chat di kolom komentar seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini saya mulai dari yang YouTube dulu ya. Bentar, ini Oke. Mohon izin bertanya Ustadz, ini dari Siti Retnaningsih. Jika hukum PT itu batal, bagaimana hukum bekerja di perusahaan tersebut? Apakah menjadi haram pula? Sementara saat ini sebagian besar perusahaan yang ada bentuknya adalah PT. Bagaimana Ustaz? Iya, jadi prinsip muamalah dalam Islam itu berlaku hadis Nabi ya. Ini sering saya singgung. Nabi bersabda, nahnu nahkumu bidzahir. Kita ini umat yang disuruh menghukumi zahirnya saja. Oleh karena itu di dalam muamalah, kita tidak dibebani dengan pihak yang berakad dengan kita. Misalnya akad jual beli ya. Kita jualan bakso, maka kita tidak dibebani dengan pembelinya itu mendapatkan uang itu secara benar apa enggak. Misalnya saja kita jualan bakso, kemudian ada orang datang. Pak beli bakso, mohon maaf Ibu bekerja di mana? Saya kerja di bank, mohon maaf saya nggak menerima kalau uangnya dari bank. Sorry ya. Kenapa? Karena sumber gajinya itu haram, ditolak. Akhirnya datang lagi, Pak beli bakso, Bapak kerja di mana? Saya pegawai negeri Pak. Mohon maaf saya nggak menerima duit gaji pegawai negeri. Kenapa? Karena sumber gaji pegawai negeri kan campur aduk banyak haramnya. Ada dari pajak prostitusi, ada dari utang-utang riba, wah banyak sekali. Mohon maaf saya nggak terima. Terus datang lagi, mohon maaf, Bapak kerja di mana? Saya kerja di PT, mohon maaf PT itu batil, saya nggak mau nerima. Terus yang tuku sopo? Terus yang beli siapa gitu loh. Nah ternyata beda antara yang pihak yang bertransaksi dengan pihak yang diajak transaksi. Itu hukum asalnya begitu, tapi masih ada yang namanya hukum wasilah, yaitu al-wasilatu ilal harami haramun. Oleh karena itu, yang saya pahami ya, kalau kerja di PT itu tergantung posisinya. Kalau posisinya itu terkait dengan berjalan atau tidaknya sistem PT yang batil tadi, maka posisi dia itu haram hukumnya. Nah ini biasanya posisi yang strategis, biasanya di dewan direksi atau level manajerial itu.
Jadi kalau posisinya itu di level-level direksi atau manajerial itu menurut yang saya pahami itu tidak boleh. Tetapi kalau dia posisinya murni pekerja untuk menghasilkan satu produk atau barang, misalnya ini pabrik sepatu tapi PT, misalnya PT Sepatu Roda 3, oh enggak ada. Kemudian dia hanya bagian memproduksi sepatu saja, dan dia diupah karena hasil kerjanya itu, sesuai dengan produksinya. Nah, menurut yang saya pahami masih bisa, kalau bagiannya itu tidak strategis. Itu bisa dianggap murni ijarah, seperti jual beli tadi gitu. Jadi memang yang harus difahami itu memang hukum wasilah gitu loh. Karena ulama itu, menjatuhkan wasilah itu bisa haram kalau levelnya itu memang, eee, ghalabatuz dzon. Ghalabatuz dzon itu dugaan kuat karena karena akad itu atau transaksi itu membuat keharaman bisa berlangsung. Misalnya contoh ekstrimnya begini, ada orang mau membeli, peso kepada kita. Ya jual beli ini kan ya kalau nggak banyak tanya ya sah-sah saja, tapi, eee, karena penjualnya itu gerapyak ya, mungkin karena ramah, nanya, "Kok beli peso ini mau digunakan untuk apa Bang?" Gitu loh. "Saya mau bunuh orang." Nah, kalau dia tahu bahwa peso itu untuk bunuh orang, maka menjual peso ini hukumnya haram. Karena ndak mungkin terjadi pembunuhan tanpa peso. Beda kalau dia jual kaos misalnya, kaos. Kemudian anaknya nanya, "Kok, beli kaos untuk apa?" "Saya mau bunuh orang." Nah ini hukumnya apa menjual kaos ini? Apakah termasuk wasilah yang haram? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena untuk membunuh orang itu, tidak bisa pakai kaos gitu loh. Maknanya apa? Dia itu sebenarnya pakai kaos atau pakai baju atau telanjang dada itu tetap bisa membunuh orang. Berarti menjual kaos kepada, pembunuh itu tidak termasuk wasilah, itu contoh ekstrim saja ya. Tapi harusnya kalau ada yang ngomong gitu ya harusnya dilaporkan polisi, jangan malah jualan kaos. Ya ini hanya contoh untuk membedakan antara apakah ini masuk wasilah atau tidak. Termasuk nanti kita kalau, berbisnis dengan perbankan misalnya, tergantung misalnya kita dapat proyek mengecat tembok perbankan, hukumnya apa? Ya, apakah kena wasilah atau tidak? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena kantor bank itu dicat dengan baru atau cat lama itu, transaksi yang haram tetap berlangsung. Tidak ada pengaruhnya terhadap, eee, cat baru atau tidak, gitu. Tapi kalau kita disuruh mendesain tulisan misalnya Bank Riba Indonesia misalnya gitu, suruh mendesain sampai bagus, kemudian apa, dibuat apa Eee, plang plang namanya sampai ada lampunya. Nah, itu hukumnya haram, karena itu berkaitan dengan mempromosikan sesuatu yang haram. Nah, ini beda-beda memang hukum wasilah itu. Jadi di dalam PT saya pahami juga begitu kalau bekerja di PT. Apakah itu ghalabatuz dzon itu terkait dengan bisa jalan atau tidaknya. Karena kalau tidak ada direksi kan tidak bisa jalan. Berarti peran direksi, dia itu kan pekerja. Tapi dia menentukan jalan atau tidaknya PT, maka jadi direksi dalam PT hukumnya haram. Itu yang saya pahami seperti itu. Allah a'lam. Baik, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari Indri Faza ya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukum usaha bisnis yang didaftarkan sebagai PT perseroan, tapi tidak listing di bursa saham? Apakah PT dalam kategori ini juga masuk ke dalam bentuk PT yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Jazakallah khair. Bagaimana, Ustaz? Iya, jadi tergantung tujuannya. Kalau dia membuat PT itu hanya untuk legalitas,
agar berbadan hukum, dan ke dalamnya secara internal itu akadnya masih benar, menggunakan akad sirkah yang benar, apakah itu sirkah inan atau sirkah mudorobah, terserah, maka kepentingan legalitas ini hukumnya hukum darurat lah, karena belum ada di negara kita ini bentuk perusahaan yang syar'i, belum ada. Bentuk perusahaan pilihannya kan cuma 4 ya. Ada PT, ada CV, ada firma, kemudian ada koperasi. Nah, empat-empatnya ini kan jatuhnya tidak sah. Oleh karena itu, ya ini kalau hanya untuk kepentingan legalitas itu insya Allah terkena hukum darurat. Semoga ada rukhsah, ada keringanan lah, ada keringanan yang selama secara internal akadnya benar untuk kepentingan legalitas ini, insya Allah ada rukhsah. Rukhsah itu maknanya dimaafkan, tapi bukan berarti hukum PT-nya halal ya. Hukum PT-nya tetap batil, tapi ada rukhsah dimaafkan karena situasinya tidak memungkinkan untuk cari legalitas yang sesuai dengan syariat. Jadi selama ke dalamnya itu benar, ya insya Allah boleh-boleh saja. Artinya apa? Ada maaf, insya Allah ada maaf dari Allah. Ada rukhsah itu. Nah, pembahasan rukhsah itu pembahasan hukum wad'i ya. Yang nomor 3, azimah dan rukhsah. Jadi azimah itu hukum asalnya PT tetap haram. Tidak berubah. Tapi ada rukhsah kalau itu hanya untuk legalitas dan ke dalamnya sudah benar akad sirkahnya. Allah alam, gitu ya. Baik, Ustadz. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Reni Tri Yuli Setiawati. Ustadz, apakah syirkah muwafadoh bukan termasuk multi akad? Mohon dijelaskan. Jazakallah khair. Iya. Jadi harus paham multi akad ya. Multi akad itu mengkaitkan satu akad dengan akad yang lain. Tetapi kalau akadnya itu berdiri sendiri-sendiri, satu akad diselesaikan, kemudian berakad lagi, selesai, kemudian berakad lagi. Nah, itu tidak bisa disebut multi akad. Contohnya begini ya, misalnya kalau kita membeli motor, akadnya itu langsung jadi satu, sewa beli, sewa menyewa dan jual beli. Itu langsung batal, itu karena multi akad. Tapi kalau sendiri-sendiri, misalnya saya membeli motornya Ustadz Ageng secara kredit ya, boleh nggak? Boleh. Cicilannya berapa ya? Sebulan 1 juta sampai 12 bulan. Berarti harganya berapa? 12 juta. Oke, selesai kan? Kemudian ternyata setelah saya beli, Ustadz Ageng minta, saya sekarang jadi nggak punya motor gitu loh. Kalau saya nyewa boleh nggak? Ya silahkan. Bulan 1 juta, nggak apa-apa. Nanti sekalian pakai terus aja, saya nggak usah bayar. Mau nggak? Kalau mau silahkan. Nah ini boleh. Selama berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Jadi akad satu selesai, kemudian berakad yang kedua yaitu sewa menyewa. Tapi kalau kita ngomongnya gini ya, saya mau beli, misalnya Ustadz Ageng nawari, "Mau beli motor saya enggak?" "Ya mau." "Berapa?" 12 juta boleh dicicil selama 12 tahun. "Saya mau." Syaratnya apa? Syaratnya Ustadz Ageng mau setelah saya beli, Ustadz Ageng mau menyewa motor saya. Selama setahun, uang sewanya 1 juta juga. Nah ini langsung batal itu. Tipis ya, yang satu boleh, yang satu batal gitu loh. Itu bedanya multi akad dengan dua akad di dalam dua transaksi gitu loh. Kalau dua akad dalam dua transaksi yang berbeda itu boleh. Tapi kalau dua akad dalam satu transaksi itu namanya multi akad. Itu yang disebut Rasul sofkota ini fi sofkotin wahidatin. Dua akad dicampur dalam satu akad. Allah alam, begitu ya yang saya paham. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke
pertanyaan selanjutnya. Nah ini Ustadz, ada pertanyaan dari Indra Al-Batawi. Assalamualaikum, Ustadz, ketika peradaban Islam, khilafah biiznillah tegak kembali dalam waktu dekat, apa yang akan dilakukan terhadap para kapitalis dan syirkah-syirkah yang batil? Ya, tentu saja akan dididik, akan diedukasi, dan bahkan dipaksa untuk bersirkah secara benar. Jadi nanti semua peseronya itu akan disuruh kumpul untuk memperbarui akadnya. Walaupun peseronya banyak nggak apa-apa kan, yang penting apa? Harus ada yang berakad menjadi pengelola. Misalnya jadi akadnya itu sirkah mudorobah. Misalnya sirkah mudorobah yang paling mungkin untuk PT itu sirkah mudorobah tipe 2 atau tipe 3. Mungkin yang tepat 3 tadi gitu loh. Jadi pemodal itu bisa 1.000 orang dan modalnya bisa macam-macam. Pengelolanya kan termasuk pemodal juga. Pakai sirkah mudorobah jenis ketiga tadi. Ya itu sudah sah. Konsekuensinya apa? Nanti kalau dia sudah menjadi pengelola, tidak boleh digaji lagi gitu. Asalnya mungkin dia komisaris kan di dalam PT itu digaji. Padahal dia pemilik. Pemilik kok ya digaji. Terus yang gaji siapa? Padahal gaji itu hanya untuk akad ijaroh. Dan akad gaji itu sah kalau ada mustajir dan ada ajirnya. Akad ijaroh itu kan ada al-aqidani, dua pihak yang berakad. Harus ada pihak yang menggaji dan ada pihak yang digaji. Kalau komisaris menggaji dirinya sendiri itu siapa yang menggaji? Terus itu akad apa? Enggak jelas kan. Maka nanti akan diajari untuk mengulang akadnya. Akadnya akan diulang, harus ditunjuk siapa yang mau jadi pengelola. Misalnya dewan direksinya ada 5, kok dewan direksi? Dewan komisarisnya ada 5, itu dipaksa untuk menjadi pengelola secara langsung. Dan dia tidak boleh digaji. Kalau belum paham nanti akan diajari begitu. Insya Allah. Dan gratis, nggak usah. Kalau khalifah nggak usah menarik bayaran karena pendidikan itu gratis. Yang bisa menggratiskan negara, kalau swasta nggak bisa. Makanya pelatihan-pelatihan saya ya terpaksa bayar karena swasta. Baik Gitu ya. Ustadz, baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Gemah Arfiah. Ustadz, sekarang berkembang saham syariah. Apakah saham syariah dikeluarkan oleh PT? Maksudnya PT mengeluarkan saham konvensional dan saham syariah. Bagaimana Ustadz? Iya, kita harus tahu yang dimaksud saham syariah itu dari pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu include dengan pasar modal konvensional. Nggak ada bedanya, semua tempatnya sama, transaksinya sama. Jadi transaksinya ya sama seperti transaksi konvensional. Jadi ada transaksi on the spot ya ada, short sales juga ada, trading on margin juga ada, ya semuanya ada. Karena dilakukan di pasar modal konvensional. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan cuma dilihat produknya saja. Yang disebut saham syariah itu kalau perusahaannya menghasilkan produk yang halal, baik barang yang halal atau jasa yang halal. Contoh yang haram itu apa? Misalnya perusahaan bir. Nah, perusahaan bir tidak bisa masuk listing saham syariah, nggak bisa. Atau perbankan konvensional itu nggak bisa masuk listing perusahaan saham syariah, nggak bisa. Jadi syariah tidaknya hanya dilihat produknya saja. Nah, kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang masuk listing yang sudah diperiksa oleh MUI dia itu tidak menghasilkan produk yang haram atau jasa yang haram, maka itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dimasukkan di pasar modal konvensional untuk sahamnya ditransaksikan dengan cara apa? Dengan cara yang konvensional juga gitu loh. Kesimpulannya apa ya? Tetap nggak ada bedanya apa-apa. Ya kalau menurut pendapat saya sama-sama haramnya. Karena halal haram tidak hanya dari zatnya, tetapi dari transaksinya benar apa salah. Kalau transaksinya itu masih konvensional ya menurut saya tetap haram gitu. Allah alam gitu. Baik Ustadz. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ada pertanyaan dari Pak Eko ya.
Assalamualaikum, izin bertanya, jika PT dimiliki satu orang atau satu keluarga, di mana pemilik modal adalah sekaligus pengelola yang memiliki skill, bagaimana hukumnya dalam Islam? Ya, sama seperti tadi. Kalau PT hanya untuk legalitas, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ke dalam, walaupun itu keluarga, pokoknya kalau ada lebih dari satu pemiliknya itu harus berakad sirkah. Kecuali kalau keluarga itu tapi yang dianggap milik cuma bapak saja. Kalau yang dianggap milik bapak, maka yang lain-lain itu berarti pekerja, harus dengan akad ijaroh. Tapi kalau semua dianggap pemiliknya, itu harus berakad sirkah, walaupun dengan istrinya, walaupun dengan anak kandungnya harus bersirkah. Dan mengikuti aturan-aturan sirkah yang benar. Kalau semuanya pemodal, semuanya pekerja, ya harus bersirkah inan. Kemudian didaftarkan PT. PT tetapi sirkahnya inan. Nah, selama memahami bagaimana sirkah yang benar, ya insya Allah nggak ada masalah. Walaupun itu satu keluarga. Gitu ya. Allah Allah. Baik Ustadz, selanjutnya ini pertanyaannya bagaimana cara ketika sirkah abdan itu bagi hasilnya seperti apa Ustadz, presentasinya ketika ada beberapa pihak gitu Ustadz? Ya dari awal harus disepakati dulu ketika bersirkah abdan. Dalam bersirkah itu yang penting kan menentukan jenis sirkahnya apa. Kemudian yang kedua, nisbah bagi hasilnya. Kalau misalnya yang bersirkah abdan 5 orang itu bagiannya berapa? Kalau sama ya 20% semua. Kalau beda ya terserah, mungkin ada yang 50%, yang 4 itu masing-masing misalnya 10%, ya terserah. Itu nggak bisa, yang satu 60%, yang satu yang 4 10%-an. Nah itu terserah. Sehingga nanti kalau dapat keuntungan, ya dibagi sesuai persentase. Selesai. Mudah, meriah kan. Alhamdulillah. Allah Allah. Baik, baik Ustadz. Lanjut Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, diri Amriana Anha ya. Mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau misalnya mendaftar UMKM yang baru-baru ini tapi pakai KTP saudara kita? Dan nantinya yang punya KTP dikasih juga dana dari UMKM tadi. Gimana nih Ustadz? Ya, ini apa? Bertumbuk-tumbuk ya pertanyaannya. Jadi harus dilihat dulu kepentingan mengambil dana UMKM, dana bantuan. Mungkin ada dana bansos ya. Nah, itu harus dilihat syaratnya dulu, syaratnya. Kalau misalnya syaratnya itu harus punya perusahaan yang berbadan hukum. Misalnya apa? CV, minimal CV. Nah, maka harus dilihat apa? Itu benar-benar punya perusahaan atau tidak gitu loh. Tapi kalau hanya bikin CV, kemudian hanya pura-pura saja, sebenarnya dia nggak punya bisnis, hanya untuk menurunkan apa bansos saja, nah itu jelas itu haram hukumnya gitu loh. Tetapi kalau memang dia itu punya usaha, tapi karena sebenarnya sirkahnya udah benar, kemudian dia harus membuat CV, tapi mungkin kurang ya, kurang, harus pinjam KTP, ya itu selama memang itu tidak ada unsur kebohongan bahwa dia memang benar-benar itu bisnisnya ada, ya itu sebenarnya hanya seperti tadi, pinjam KTP itu hanya syarat legalitas saja, itu sebenarnya hanya syarat administrasi. Yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya sirkahnya itu, tapi itu hubungannya dengan sah atau tidaknya secara administrasi hukum Indonesia. Itu analoginya ya kayak bedanya orang menikah, itu sah tidaknya kan ditentukan ijab kabul. Kalau sudah ijab kabul ya sudah sah. Kalau rukunnya terpenuhi sah. Pertanyaannya kalau dia nggak punya akte nikah gimana? Kalau dia nggak punya akte nikah itu tidak memenuhi syarat administrasi. Tapi bukan berarti nikahnya tidak sah gitu loh. Jadi harus dibedakan antara syarat ja'li atau syarat idari dengan syarat syar'i.
Nah, nanti kasusnya harus dilihat. Gitu ya. Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas semua jawabannya. Mungkin karena waktu kita sudah di penghujung acara, Ustadz, mungkin boleh sambil closing, Ustadz. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan kajian yang sangat berat ini. Membahas perseroan ini memang ya musuhnya sak dunia, seluruh dunia ini, karena semua menggunakan akad PT, jadi ini memang sangat berat. Tapi karena dunia sekarang memang sudah dikangkangi, dicengkeram oleh bentuk perseroan terbatas ini. Nah, oleh karena itu, semoga upaya kita untuk memahamkan kepada umat, menunjukkan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengan bisnis, khususnya dalam membentuk perusahaan, semoga mendapatkan pahala dari Allah. Kita yang ikut kajian semoga bisa mengamalkan, sehingga bisnis kita lebih barokah, dan semoga bisa mengantarkan kita juga dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Walafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dwi Condro, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sahabat peradaban Islam yang selalu setia menyimak kajian online ini di setiap Senin sore ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Saya Ageng Budiansyah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen YouTube Peradaban Islam ID. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالخلافة ترتقي كل الشعوب والعباد. بالخلافة تعتلي همامنا نحو الأمجاد. بالخلافة ترتقي كل الشعوب والعباد. بالخلافة تعتلي همامنا نحو الأمجاد. بدروب الإسلام نفخر، عزمنا بالحق ينصر. أمة واحدة، دولة واحدة، راية واحدة، شعارنا الله أكبر. شعارنا الله أكبر. قواتنا في جمع شمل المسلمين، من السودان للهند لفلسطين. ألم تروا أحوال أرض الرافدين، وأرض الشام عقر دار المسلمين. يا شعب مصر والرباط ووهران، شعب طرابلس وأرض القيروان. لننزع من قلوبنا كل الأوهان، مغربنا خليجنا كل الإخوان. أمة واحدة، دولة واحدة، راية واحدة، شعارنا الله أكبر. شعارنا الله أكبر. ضموا الصفوف وحدوا أمالكم، خذوا السبيل انهضوا خذوا الغبار. محمد خير الورى قدوتكم، كونوا من النشء القوي والأخيار. فإنكم شمام رأس من حنى، إلا لك يا حي علم الغيوب. أنت الذي وعدتنا بنصرنا، اجعلنا حيث سلكنا من دروب. أمة واحدة، دولة واحدة، راية واحدة، شعار